Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada saat ini, sedang di rumah saja. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, belajar atau kuliah dari rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Baik itu di pemerintahan, di swasta, usaha sendiri. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 588 ayat 2. Hari Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 21 Juli 2020 dari Kitab Mazmur pasal 75 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai anggoau barita honok kudo saliling-lelengna, edde honok kudo debatani sijakko." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sikap sombong adalah memandang diri sendiri berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lainnya. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas, lebih dari orang lain. Sombong adalah sifat buruk dari manusia. Merebaknya virus corona COVID-19 terlihat bahwa kesombongan menjadi salah satu penyebabnya. Karena kesombongan, banyak orang tidak mau mengindahkan perintah Dr. Li Wenliang mengenai kemunculan virus baru yang mirip SARS. Akhirnya virus itu menyebar di provinsi Hubei, Cina, dan tidak terkendalikan. Hingga akhirnya penyebaran semakin masif dan langkah ketat mulai diberlakukan. Misalnya seperti lockdown kota Wuhan, ibu kota Hubei. Sementara itu, virus tersebut bergerak cepat ke tempat di luar Cina. Di Korea Selatan, Jepang, Italia mulai muncul pasien positif COVID-19. Semakin lama, semakin banyak negara yang warganya terinfeksi virus corona.
mulai dari Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Islandia, dan negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia, terhitung hingga 25 Maret 2020, penderita virus sudah ditemukan di ratusan negara. Masih ada orang yang justru meremehkan penyebaran virus ini, menolak upaya membatasi warga untuk berkumpul. Ada yang meminta warga untuk tetap meramaikan hajatan dan rumah ibadah yang besar dan luas. Padahal beberapa pengelola rumah ibadah dan tempat-tempat yang besar dan luas sudah memberikan contoh untuk mengosongkan dan mengatakan untuk beribadah dan berdiam di rumah saja. Belum lagi kesombongan yang juga menghinggapi para warga. Mereka yang tidak berkepentingan, misalnya bekerja atau dalam keadaan mendesak, diminta untuk tidak keluar rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Beruntung ada pribadi atau kelompok masyarakat yang tanggap, kemudian mengeluarkan himbauan yang rasional untuk ikut mencegah penyebaran virus ini. Mereka bergotong royong melakukan gerakan swadaya, tetapi lagi-lagi virus corona makin sulit dibendung karena virus kesombongan ikut menunggangi. Dalam masyarakat yang tertata dengan baik, orang baik dianggap sebagai orang besar dan mulia. Para pelaku kebajikan diberi peringkat yang benar, dihargai lebih daripada emas. Pemazmur Asaf adalah seorang Lewi yang menulis Mazmur 75 ini. Dia menghadapi masalah dari para pelaku kejahatan yang sombong yang tampaknya sedang berkembang saat itu. Sementara umat Allah mendapat tekanan, diinjak-injak dan dilecehkan. Asaf merindukan suatu hari Allah akan menghakimi orang fasik dalam kebenaran. Ia percaya Allah adalah hakim atas bumi. Allah pasti akan menghukum orang jahat pada waktu yang tepat dengan cara yang benar dan tepat. Asaf begitu yakin bahwa Allah akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan keadilan pada waktunya. Maka pujiannya akan bergema dengan penuh kemenangan ketika ia mengatakan, dan semua tanduk orang fasik ia akan potong, tetapi tanduk orang benar akan terangkat. Dia bersukacita karena kepastian dari nubuatan ini. Tanduk dalam Alkitab melambangkan kekuatan besar. Tetapi Asaf tidak takut apa yang dilakukan manusia kepadanya karena kepercayaannya yang lebih besar kepada Tuhan. Lengannya yang kuat akan menyelamatkannya. Bahwa suatu hari Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Itulah lengan Tuhan yang kuat.
Saudara-saudara, seperti Asaf, kita juga dapat memiliki keyakinan besar bahwa kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang jahat di sepanjang sejarah, perbuatan-perbuatan yang tidak adil, menjijikkan dan mengerikan akan dimintai pertanggungjawaban dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan dan berterima kasih kepadanya karena Dia mengendalikan situasi kacau. Bagi umat Allah, kita tidak berada di bawah kuasa kejahatan yang ada di sekitar kita. Terlepas dari apakah kondisi kita sekarang ini menderita atau mungkin sedang melihat penderitaan di sekitar kita, yang pasti penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Mazmur 75 adalah doa syukur kepada Tuhan dengan keyakinan akan kebenaran dan keadilan Allah. Kita dimampukan bersyukur kepada Tuhan di masa-masa sulit sekalipun. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan untuk membenarkan mereka yang menjadi miliknya, dan Ia akan memotong tanduk orang sombong dan fasik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Bapa Surgawi, Tuhan Allah Bapa kami, bahwa Engkau dekat dengan umat-Mu, dan suatu hari akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, karena firman kebenaran-Mu dan penghiburan besar yang kami dapatkan dari pemazmur seperti Asaf, yang kepercayaannya kepadamu tercermin dalam mazmur pujian dan ucapan syukur yang meneguhkan. Kami berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah keadilan dan juga Allah yang penuh kasih, bahwa suatu hari akan tiba ketika Engkau akan berdiri sebagai hakim bumi dan meluruskan semua kesalahan dan dosa. Terima kasih bahwa suatu hari Tuhan akan menghukum orang yang sombong, tetapi mengangkat umat-Mu ke dalam kebaruan dari kehidupan. Terima kasih bahwa kami yang percaya adalah anak-anak-Mu akan menyanyikan puji-pujian kepadamu selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.